Oke, selamat datang sekarang di Museum Listrik Energi Baru. Kita sekarang ada di posisi lantai 3. Kita akan berkeliling, kita melihat ada apa aja di sini. Ini nanti kita akan pertama mengunjungi zona masa kini. Di sana terlihat tulisannya zona masa kini. Kita akan berjalan pelan. Ini di sebelah kanan saya, ini adalah alat atau pengaman yang digunakan oleh pekerja listrik di sini. Kalau di atas adik-adik lihat, di atas itu zona untuk pekerja listrik. Jadi di sini pakaiannya, kemudian di sini ada alat-alat pengamannya. Ini bisa dilihat kan? Nah, ini bagaimana harnessnya, kemudian ini alat-alatnya, meternya, bahkan beberapa alat inovasi yang digunakan oleh pekerja listrik untuk melakukan proses pekerjaannya. Di sini juga yang baru-baru ini dilakukan. Ini salah satu inovasinya juga yang bisa digunakan untuk indikasi peringatan kalau ada masih kontrol dayanya seperti apa kalau melakukan pemeliharaan. Ini semua canggih. Ini semua masih digunakan sampai saat ini. Ini ada satu maket gambar juga di sini. Nah, ini adalah proses bagaimana listrik itu bisa hadir di rumah kita, mulai dari gardu Indo, kemudian sampai ke rumah-rumah transmisi dan sebagainya. Kemudian di sana belakang ada panel-panel. Nah, ini ada juga sebenarnya sistem listrik Jawa Bali. Kita tahu sistem listrik Jawa Bali itu sistem yang terbesar di Indonesia. Ini kalau ditekan tombolnya ini akan ada visualisasinya. Ini video khusus dibuat hanya di Museum Listrik. Jadi kalau adik-adik mau cari di YouTube belum ada, karena ini khusus ada di sini. Ini gambar Indonesia seluruhan. Ini gambarnya. Nah, ini adalah alat-alatnya. Jadi kalau kita datang ke Museum Listrik, setiap zona itu ada tulisannya. Kalau di sana alat ukur listrik, ini zona masa kini, nanti transportasi, pembangkit dan sebagainya. Oke, kita terus. Nah, ini adalah alat-alat ukur listrik. Semua ada di sini. Ini masih zona pekerja tadi. Di sini masih ada alat-alat yang digunakan. Ini trafo juga. Ini salah satu trafo yang agak baru nih dari Starlight. Ini sistem di dalamnya ada coilnya dan sebagainya. Ini keren banget semua. Ini trafo 3 fase juga ada di sini, 100 kVA. Semua alat-alatnya. Nah, ini baru masuk alat ukur listrik. Nah, ini mulai historinya seperti apa. Ini saya jalan ada voice command. Jadi pakai sensor semua, penjelasan bisa ada dan sebagainya. Ini gambar mulai tahun 1930, alat ukur listrik seperti ini 43, 49, 67 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini berlanjut juga 72, 76 sampai 87. Nanti dilanjut di sana sampai yang saat ini kita gunakan di rumah-rumah kita. Oke. Kemudian ini trafo tegangan. Dulu ini jadul semua, 1955. Ini bisa dilihat. Itu perkembangan. Kalau kita ngelihat seperti ini kan kita kayak kembali ke masa lalu dan itu sangat khas banget. Itu kita bisa banyak belajar. Nah, ini dulu kalau tagihan listrik itu pakai alat segede ini nih. Dulu kalau nyiapin tagihan listrik itu pakai alat ini, diketik angkanya berapa dan sebagainya. Itu alat-alat semua. Ini juga, ini kalau ada hurufnya ini V ini voltmeter, ampere meter, kWh meter dan sebagainya. Tapi jadwal semua karena ini bahkan permukaannya ini pun pakai keramik. Kalau di sini pakai keramik. Oke, ini juga alat-alatnya seperti itu. Nah, ini sampai yang bahkan mungkin saat ini ada yang kita gunakan di rumah kita. Ini masih jadul, 47 bahkan di sini. Nah, ini yang saat ini nih, 2009, 2012. Ini yang saat ini kita pakai di rumah-rumah kita. Meter-meternya ini listrik prabayar. Oke. Ini kita lihat, ini jadul juga. Ini nah,
Di belakang sini sebenarnya ada informasi. Ini masih meternya. Nah, ini informasi tentang bahaya listrik kalau di sini. Bahaya listrik, ini panel-panelnya, gimana kita harus biar lebih aman. Nah, ini history semua nih. Ini benar-benar harus kita pelajari, karena sekali lagi kita belajar masa lalu itu untuk oh ternyata dulu seperti ini ya, kita ternyata bisa improve seperti apa. Ini bisa banget nih. Nah, ini bahkan mungkin ada yang rumahnya masih seperti ini tahun 2000. Nah, ini jadul juga, ini bisa digunakan. Nah, ini pemasangan listrik yang benar seperti apa, ada cara-caranya. Nanti kalau sama rekan-rekan pemandu ini bisa dijelaskan masing-masingnya seperti apa. Kemudian di sini ada listrik industri. Nah, seperti apa listrik digunakan untuk teknologi kereta, distribusi di industri dan sebagainya. Ada semua di sini. Ini lanjutannya yang tadi, alat ukur listrik semua, dan ini sebenarnya bagian dari alat pengaman tadi yang kita sempat lihat. Kalau ini terbuat dari kayu, rekan-rekan. Oke. Kemudian kita berlanjut sedikit. Nah, ini Seediving skala Sackler fase 6 kV buatan Jerman. Ini bisa dilihat. Ini juga. Nah, ini kereta, karena di sini adalah zona untuk alat transportasi, listrik untuk alat transportasi. Ini bisa kalau adik-adik mampir ke sini, bisa ditekan tombolnya. Tekan tombolnya nanti bisa dapat videonya seperti apa. Ini saya coba tekan 1. Kalau begitu ditekan nanti ininya akan nyala. Nah, jadi suaranya kadang bikin kaget. Berjalan. Nah, ini simulasinya. Oke. Sekarang kita masuk di listrik rumah tangga. Listrik rumah tangga di sini zona ini sebenarnya gambaran. Ini ruangannya pakai sensor semua. Jadi posisi lampu off, begitu kita masuk harusnya nanti nyala. Kita coba cek. Nah, belum masuk aja udah nyala. Ini pakai sensor semua. Ini blender di rumah semua punya lah. Ini contoh penggunaan. Ini rice cooker 350 watt seperti apa, kompor listrik, kettle dan sebagainya. Ini semua pendingin, lampu TL dan sebagainya, sampai lampu belajar. Ini contoh. Kalau nanti dijelaskan sama rekan-rekan pemandu, bahkan prinsip kerjanya seperti apa yang digunakan semua akan dijelaskan. Oke, itu sebagian zona. Nah, yang menarik mungkin nggak semua tahu atau nggak berkesempatan datang, itu adalah di sini zona pembangkit listrik. Kalau di atas dilihat pembangkit listrik. Nah, ini apa yang ada di sini? Kita lihat ternyata nggak sesimpel itu. Ini adalah panel-panel. Kalau lihat di sini panel-panel perkembangannya seperti apa. Nah, di sini ini contoh pertama kali. Ini adalah contoh PLTA Cirata. PLTA Cirata itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Ini ngambil dari Waduk Cirata, dibangun tahun 1984. Kemudian sekarang beroperasi penuh 2 tahap, 84 sama 97. Total kapasitas 1008. Jadi ada 8 unit. Cirata 1 4 unit, Cirata 2 4 unit. Di sana masing-masingnya itu tiap turbinnya, motornya itu 128 MW. Jadi total 126 kali 8 1008 MW. Ini uniknya adalah dari air di sini. Kemudian akan dihempaskan ke sini. Di sini akan turun terus. Kemudian di sana generatornya, turbin dan generator. Kemudian dijadikan listrik. Jadi powerhouse-nya itu di dalam tanah. Jadi kalau nanti berkesempatan mampir ke Cirata, nanti akan dilihat ternyata ini jauh sebelum MRT Jakarta ada, ini udah duluan nih di dalam konstruksinya, di dalam tanah. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah PLTU Suralaya. Ini salah satu motor, salah satu penyokong utama listrik di
Pulau Jawa Bali, terutama Jakarta, karena lokasinya dekat sama Jakarta, itu di Merak, Banten sana. Nah, ini PLTU pertama yang berbahan bakar batu bara karena tahun 1979. Ini total kapasitasnya sampai saat ini itu 3.440. Jadi gede banget. Memang ada saingannya di Jawa Timur sana, ada di Paiton. Nah, ini kalau dilihat dari ujung sana, mulai dari tongkang masuk, kemudian ada conveyor belt, kemudian masuk ke penggilingan sampai batu bara itu jadi debu, jadi serbuk kayak bedak gitu, baru masuk ke pembakaran. Kemudian jadi gerakan turbin, uapnya gerakan turbin, kemudian ke generator, kemudian jadi listrik. Ini langsung ke 500 kV ke transmisi. Ini panel-panel, semua juga panel-panel. Oke, nah ini contoh turbin. Ini kalau diesel juga seperti ini. Nah, oh ini ada yang lupa. Nah, ini yang perlu banget. Ini PLTP Kamojang. Jadi kalau tadi semua itu buatan, panas buminya itu, uap panasnya itu buatan. Kalau ini langsung dari kettlenya itu dari dalam tanah. Jadi kettle airnya itu dari dalam tanah, pakai retakan diambil, pakai gas dari bawah sana, dari bawah ke atas, terus masuk ke turbin uap, gerakan turbin, gerakan generator jadi listrik. Jadi ujungnya adalah gimana caranya turbin uap jalan, generator jalan. Nah, setelah itu jadi listrik, ini nanti sisa uapnya itu akan didinginin, dikondensat, nanti masuk lagi ke dalam tanah. Jadi inilah yang membuat bahkan PLTP Kamojang ini udah 30 tahun tetap bisa produksi listriknya. Ini keren banget, swear. Oke, itu gambarannya. Kemudian ini kurang lebih sama, tapi ini PLTGO, jadi pakai gas. Prinsipnya sama semua. Ini kalau ngelihat secara keseluruhan, ini dari tongkang, bawa BBM, bawa batu bara, kemudian turun, kemudian dapetin batu baranya atau gasnya disimpan, kemudian ke pembangkit masing-masing. Di sana ada PLTU, di sini ada diesel, gas. Kemudian masing-masing masuk ke 500 kV, diturunin sampai ke pelanggan. Jadi nerimanya 220. Ini semua gambarannya sampai ke rumah ya. Oke. Ini alat peraga. Ini cakep nih, alat peraga Mr. Edu ini miniatur edukasi gimana ternyata gangguan listrik itu bisa bikin listrik padam. Ini yang jadi waspada, terutama sekarang kalau misalkan layang atau seperti apa. Oke, lanjut kita lihat ini zona-zonanya. Ini bahan bakar minyak, energi fosil. Ini contoh-contohnya seperti apa, pembagiannya, kalibrasinya ada semua. Mulai dari LPG, radiator turbin, aftur, kemudian afgas, kerosin, bensin, solar, aspal, ada semua di sini. Oke, kemudian, nah ini sebenarnya masih mimpi kalau di Indonesia. Ini gambaran dari PLTN, PWR. Kita juga bahkan punya PWR yang skalanya 1:1 di sana. Di sana PWR skala 1:1 itu real, gambaran detailnya itu dibuat seperti PLTN beneran. Nah, kalau dari sini kan secara prinsip sama, gimana di akhir generator berputar. Berputarnya generator itu didorong oleh turbin yang menggerakkan dia. Jadi turbin ke generator jadi listrik. Nah, cuman sebelum turbin itu biasanya uapnya itu pakai apa? Apakah pakai PLTP, apakah dari alam, pakai air, pakai angin. Jadi prinsip kerjanya sama. Cuman kalau di sini pakai ini uranium 235. Jadi kalau ukurannya nanti di sebelah sana ada detailnya lagi. Uranium 235 itu 1 gramnya itu setara sama 2,5 ton. Berarti kalau 1 kilo itu bisa sampai 2.500 ton. Wow, dahsyat banget. Ini adalah turbin. Turbin. Kalau di turbin itu gerakan air. Di sini gerakan air. Gerakan air memutar. Sini ada sudu-sudu harusnya. Ini berputar di tengah, kemudian gerakin
gerakin generatornya. Oke, nah ini kita berawal di sini, kita akan lanjut ke zona masa depan. Bagaimana energi baru itu bisa dikembangkan? Kita akan lihat berikutnya ya. Oke, setelah kita kelilingi zona masa kini, kita akan menuju zona masa depan. Ini semua akan full energi baru dan terbarukan. Nah, nanti kalau ada mampir ke museum listrik, nah sebelum masuk ke zona sana, ini ada peraga interaktif bisa dimainkan. Ini piano, jadi piano ini kalau dimainkan bisa kayak semacam kita jentikkan jari kita itu kayak kita mainkan piano nanti. Oke, ini ada 4 unit sebenarnya, cuman kita lagi fungsikan 2. Ini juga ada permainan bola, ini bisa dimanfaatkan juga, bisa kita coba seperti ini. Nah, oke. Kemudian kalau kita lanjut di sini ada juga penjelasan, ini non-stop terus dijelaskan seperti ini. Penemu-penemu mulai dari Thales, Thomas Alva Edison dan seterusnya. Oke, kemudian nah ini kita mulai masuk ke zona masa depan seperti apa, bagaimana pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Ini dimulai dari alat yang tradisional seperti yang kita lihat yang ada di sini. Ini konsep kerjanya mirip oven, cuman dia pakai tenaga surya. Jadi pengering tenaga surya, nggak oven yang matengin barang kayak gitu, tapi hanya untuk pengering. Ini pembukanya di bagian sini. Nanti alat-alatnya dimasukkan di sana untuk jagung, beras dan sebagainya. Jadi nanti lebih awet. Ini ditemukan oleh almarhum Pak Minto yang juga menemukan kompor surya yang ada di depan Raga Museum Listrik. Ini pengembangan kedua juga kurang lebih sama, tapi ini ditujukan untuk air. Jadi di sini taruh air, nanti ada pemanasan, jadi embun, nanti bisa untuk diminum. Nah, ini adalah pemanfaatan bagaimana panas surya itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ini adalah maket dan penjelasan dari program 35.000 MW. Ini kalau ditekan tombolnya nanti ada penjelasan progresnya seperti apa dan sampai yang terakhir seperti apa. Ini bisa dilihat. Kemudian, nah kita mulai masuk, ini adalah zona nuklir. Nah sebenarnya sampai sekarang nuklir itu bisa jadi tanda kutip masih perdebatan, masih masuk energi baru terbarukan atau bukan. Tapi untuk case ini kita masih masukkan di EBT, karena di Indonesia juga pemanfaatannya sudah banyak, meskipun untuk pemanfaatan utama sebagai pembangkit listrik masih perdebatan. Kita sudah nyoba di di Gunung Muria, kita nyoba di Babel, tapi keduanya belum berhasil. Oke, ini pemanfaatan teknologi nuklir untuk bidang pertanian. Nah, kalau pertanian itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini adalah bibit-bibit unggul, bisa diradiasikan untuk pengawet ataupun untuk menghasilkan bibit yang lebih unggul lagi seperti apa. Nah, ini banyak, ini bisa dibaca penjelasan masing-masing pemanfaatan tenaga nuklirnya. Ini daur hidupnya, mulai dari di alam sampai penggunaan reaktor sampai ke bunker penyimpanan dan sebagainya. Ini siklus bisa dipelajari. Di Indonesia diperkirakan ada sekitar 70 ribuan ton nuklir, sama ada thorium juga. Nah, ini pemanfaatan untuk bidang medis ada juga. Kalau kita misal ronsen dan sebagainya itu bagian dari pemanfaatan energi nuklir. Nah, ini kalau di satelit kita pakai handphone apa itu pakai nuklir juga. Ataupun kapal selam, kapal Indo ini pakai nuklir. Ini bisa dilihat potensi ada di Indonesia, ada di mana aja di dunia seperti apa. Kemudian ini penjelasan nuklir, pemanfaatan untuk bidang kesehatan dan sebagainya. Ini ada film juga. Kalau kita tekan ada penjelasan juga. Ini lagi-lagi hanya ada di Museum Listrik. Jadi ini custom kita buat untuk penjelasan di Praga Museum. Oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah gambaran yang tadi kita lihat PLTP. Nah, kalau PLTP itu seperti apa? Seperti ini ternyata. Jadi mulai dari sumurnya seperti ini, geothermal reservoirnya seperti ini, nanti ada uap panas. Kemudian akan kita masukkan. Di sini ada valve-nya. Kemudian di sini ada turbin yang menggerakkan, ada generator.
listrik dari yang kotak warna biru ini generatornya. Kemudian nanti dari sana ini uapnya ada dua, satu untuk nyuntik balik ke dalam. Jadi yang ada di sini airnya itu akan muter terus kayak siklus seperti itu. Kemudian setelah jadi pembangkit masuk ke transmisi, gardu inti transmisi, kemudian masuk ke rumah-rumah seperti ini. Ini gambaran PLTP. Nah, ini gambaran juga. Sebenarnya kalau di alam itu kita ngecek PLTP seperti apa, bisa pakai seperti ini, pakai pesawat. Ini aplikasi geothermal untuk ngecek sebenarnya. Ada di mana sih geothermal itu? Jadi kalau dari hasil pengecekan misalkan sudah, oh di sini ada potensi, ada bagus, maka dilakukan pemboran seperti ini. Ini kurang lebih sekitar 2-3 km, jadi lumayan dalam. Ini gunung, ini magma. Nah di sini air, ini yang nanti akan menghasilkan. Jadi magma memanaskan air di sini, ini yang akan dijadikan gasnya dari sana. Ini pemanfaatan energi potensial yang lain. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi. Di sini ini adalah percontohan desa mandiri energi. Kalau kita lihat ini gimana sih mandiri energi itu seperti apa. Ini kalau kita tekan ini sebenarnya akan menghasilkan seperti ini. Nah di sana air ngalir. Nah begitu air ngalir nanti lampu-lampunya nyala semua ini. Oke, nah listrik dihasilkan. Jadi melalui aplikasi sederhana seperti ini ternyata PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, itu bisa cukup satu desa kecil bisa teraliri listriknya asal menggunakan aplikasi sederhana seperti ini. Ini kalau pembangkitnya, kalau di sini sistem pembuangannya. Jadi setelah jadi ini kita alirkan dari sana, sungai atau apa menggerakkan turbin keluar di sini, tapi di sini ada pembangkitnya. Ini generatornya yang kecil ini. Ini contoh PLTMH beneran. Ini yang turbinnya, ini kalau kita putar masih juga berjalan. Ini kalau bisa digerakkan pakai air, ini bisa menghasilkan listrik. Oke, ini market-marketnya banyak. Nah ini yang berikutnya adalah biomasa. Nah biomasa itu seperti apa? Biomasa ada PLTSA, itu adalah aplikasi pemanfaatan pembangkit listrik dari, kalau yang biomasa ini bekas atau sisa makhluk hidup, kotoran hewan, manusia dan sebagainya, kemudian dimasukkan ke sini, nanti ada gas dan itu yang akan dimanfaatkan sebagai penghasil listrik nantinya. Nah ada juga pakai sampah, itu banyak di Surabaya sudah ada. Ini bahkan kalau di sini untuk penjelasannya kita siapkan kayak semacam aplikasi. Di sini kalau kita main duduk di sini berdiri, kemudian nanti ada sensor, di sini ada pengenalan. Nah ini nanti kita bisa nangkap pembelajaran biomasanya seperti apa. Tapi nggak usah, nanti bisa dicoba sendiri. Nah ini yang berikutnya yang menarik, ini adalah energi angin. Nah kalau energi angin ini penjelasannya panjang, kita coba aja nih. Ini salah satu contoh. Ini adalah lampu. Di sini adalah blade-nya. Kalau kita putar agak kencang. Ups, sorry, muternya kebalik. Sini ternyata. Kurang kencang. Emang kurang kencang ternyata. Lampunya nyala. Ternyata harus agak kencang dan arahnya harus benar ternyata. Jadi di belakangnya sini ada dinamo atau generator, langsung ngasilin listrik untuk ini. Ini aplikasi singkatnya, ini bisa dicoba. Ini ada tombol hijau, bisa kita cek. Nah, aplikasinya seperti ini nanti. Jadi berputar, ngasilin listrik seketika. Kalau di Indonesia baru-baru ini dibangun PLT Bayu, pembangkit listrik tenaga Bayu di Sidrap. Nah, kalau di sana kapasitasnya itu sampai mencapai 75 MW. Itu gede banget dan itu ladang angin pertama di Indonesia. Berikutnya mungkin dikembangkan lagi di area Sulawesi yang lain karena lumayan potensinya, gede banget di sana. Ini angin. Ini tinggal mencocokkan ini sebenarnya. Di mana sih paling pas itu?
kecepatan anginnya cocok sehingga itu bisa dihasilkan daya yang pas. Oke, kita berlanjut lagi sekarang energi samudra. Nah, kalau energi samudra ini banyak banget, mulai dari thermal laut, energi pasang surut, gelombang laut, arus laut, pecah gelombang. Ini banyak banget. Ini kalau kita play, tapi kalau kita play suaranya agak ganggu recording. Kita lihat aja ini marketnya, pergerakannya seperti apa. Nah, yang sedang diriset di Jogja sana itu pakai ini namanya, ini market dari OTEC. OTEC itu Ocean Thermal Conversion. Jadi OTEC ini memanfaatkan selisih energi perbedaan temperatur air laut. Jadi bagaimana perbedaan temperaturnya itu bisa menghasilkan energi listrik. Loh, kok bisa? Jadi kalau di tegangan permukaan sini air laut itu akan punya suhu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kalau kita turunkan sampai 500-600 meter, suhunya itu kalau di kita Khatulistiwa itu bisa perbedaannya 20 sampai 22 derajat. Dan perbedaan 20 derajat itu keren banget sebenarnya. Itu banyak banget bisa dihasilkan listrik. Ini market petanya. Indonesia itu full 100% masuk daerah OTEC. Ini keren, cuman pemanfaatannya masih belum, dan risetnya masih terus dimanfaatkan karena kalau di luar itu kan nggak bisa menghasilkan perbedaan thermal setinggi ini. Tapi kalau di Indonesia ini kaya banget. Kalau kita manfaatkan ini saja, wah, ini luar biasa. Oke, itu tentang energi samudra. Ini gambaran tentang bagaimana OTEC dimanfaatkan, tenaga surya dimanfaatkan, bayu dimanfaatkan, itu semua ada. Nah, ini adalah kota yang masa depan. Ini bahkan ada nuklir di sini sebenarnya. Ini dimanfaatkan semua. Nah, ini kalau kita jalankan sebenarnya ini nggak usah lah. Kalau ini kita jalankan, ini gambarin semua proses kota itu dihidupkan sama EBT, energi baru dan terbarukan. Ini keren, sono sel suryanya. Oke, nah sekarang kita masuk aplikasi energi surya. Energi surya apa aja? Sebenarnya kalau dari tipenya itu ada dua sebenarnya. Satu dari sel surya photovoltaik, sama satu lagi tipe heliostat. Tipe panel surya heliostat. Kalau panel surya heliostat itu mungkin adik-adik atau rekan-rekan pernah ngeliat di depan, itu aplikasinya mirip banget kayak kompor surya. Nah, ini kompor surya yang ditemukan oleh almarhum Pak Minto. Kemudian, ini heliostat aplikasinya. Aplikasi heliostat itu seperti apa? Ini adalah kaca. Jadi besi, tapi fungsinya sebagai reflektor cahaya matahari. Nah, cahaya itu akan nanti nendang sinarnya ke ujung yang warna hitam itu. Ujung warna hitam itu nanti akan ada kayak semacam air yang dipanaskan sehingga menjadi uap air yang kuat banget. Itu yang akan menggerakkan generator, turbin dan generator yang ada di bawah itu. Jadilah listrik. Kota ini teraliri sama listrik. Coba bayangkan kalau kita estimasi tenaga matahari itu luar biasa. Per hari sebenarnya kebutuhan listrik manusia itu bisa dipenuhi pakai energi matahari. Jadi matahari itu menyinari dunia itu bisa sampai 1000 sampai 10.000 kali kebutuhan energi yang diperlukan di dunia, dan itu dari listrik saja, surya saja. Oke, ini gambaran lain. Ini sel fotovoltaik. Kalau tadi heliostat fungsinya kayak cermin, kalau di sini ini aplikasi langsung. Jadi ini kita akan lihat. Nah, ini listrik belum bergerak. Kalau kita ambil, itu adalah sel suryanya. Nah, bergerak, dapat daya. Ini adalah gambarannya. Nah, ini nggak ada lagi. Ini gambaran singkat bahwa sel surya atau fotovoltaik itu mengubah energi matahari menjadi energi listrik secara langsung. Jadi nggak perlu konversi, nggak perlu gerakin turbin dan sebagainya, karena ini langsung pakai modul-modul di dalamnya. Oke, ini energi matahari. Ini gambaran kotanya. Kalau pakai hybrid, ini ada di NTT. Ini di depan sana ada sel surya. Ini aplikasi yang lain. Ini bisa
Kalau ini kita tekan, ini dari matahari di luar ya. Mungkin itulah. Nah, oke. Kemudian ini kurang lebih sama di sini untuk pemanfaatan surya, panas matahari untuk air, penjernihan air. Tapi ini untuk keperluan rumah tangga, mandi dan sebagainya. Ini kurang lebih sama juga. Nah, ini sel surya yang kalau kita pelajari ini adalah Widya Wahana pertama. Widya Wahana pertama ini dikreasikan oleh teman-teman dari ITS Institut Teknologi 10 November Surabaya. Modelnya mirip F1. Ini keren banget di eranya waktu itu. Karena ini benar-benar memanfaatkan ini panel surya ada 6 di atas. Kalau dilihat, nah ini pernah menempuh perjalanan Jakarta Surabaya. Kita juga punya di Museum Listrik di depan itu Widya Wahana kedua 345, kemudian sekarang ngembangin bahkan sudah di-combine dengan artificial intelligence. Baru Agustus 2020 kemarin juga di launching mobil listrik menggunakan AI dari rekan-rekan ITS juga. Tapi di sana pemanfaatannya untuk iCar, jadi mobil golf, mobil yang tanpa pengemudi bahkan. Jadi keren banget, makin hari makin keren. Dan kalau perkembangan sekarang mobil listrik, kita punya satu di depan namanya Evina. Saya pernah nyoba mobil Evina, itu udah nggak ada suara, nggak ada emisi. Jadi keren banget, kayak nyetir bom kar seperti itu. Tapi ini bisa bergerak beneran. Kalau mobil yang sekarang, mobil listrik yang agak maju itu Tesla itu bahkan bisa menghasilkan sampai 380 km tapi hanya 1 kali charge. Itu keren banget dan itu luar biasa. Nah, itu adalah lingkungan kita sudah keliling di zona masa depan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum di hatiku.